orang sebenarnya pengen punya berat badan yang bagus gitu. Akan tetapi kadang-kadang kita kayaknya saya nggak makan apa-apa nih gitu. Makannya biasa aja seperti yang dimakan sama orang lain. Kenapa bisa begitu? Nah itu yang peran serta dari aktivitas fisik dan faktor-faktor genetik. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, itu semua akan dikombinasikan. Sekiranya kita tidak terlalu banyak aktivitas fisik, maka semua akan dikonversi dalam bentuk lemak. Jadi bisa saja orang yang makanannya perutnya penuh gitu, dia tetap akan merasakan lapar. Seperti halnya kayak produksi asam lambung diproduksi, itu akan muncul rasa lapar. Stop minum manis. Jadi Wah itu sekarang dijual di mana-mana dok, 5 Ya. meter sekali ada tuh gitu ya. stop minum manis itu jadi salah satu challenge yang cukup tinggi gitu. Betul. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini kayaknya relate ke banyak orang ya kalau ngomongin kondisi yang satu ini gitu ya. Kalau Anda mungkin suka ngemil, suka makan banyak, jarang berolahraga, nah membentanglah itu ya perut Anda ya. Tidak ke depan, tidak hanya ke depan tapi juga ke samping. Apa ya? Itulah yang disebut dengan obesitas. Nah, kalau kita ngomongin obesitas itu kayaknya banyak banget gitu ya penyakit yang bisa muncul gara-gara kondisi dari obesitas itu sendiri. Mulai dari apa sih? Mungkin ya ada diabetes, hipertensi, fatty liver, dan kalau Anda runut kayaknya nggak selesai sehari disebutin ya. Nah itu beberapa, ya saya dan kita semua tidak bisa menjamin bahwa orang yang obesitas akan mengalami ini. Tapi orang-orang dengan obesitas katanya berisiko besar mengalami ini. Terus gimana dong cara mencegah supaya nggak mengalami obesitas? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar perut buncit. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Dudi Mulyawan, IK, SPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Dudi, apa kabar dok? Mas, kabarnya baik. Sehat ya dok ya? Ya sehat kan. Alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar obesitas dok. Semoga saya nggak masuk ke golongan obesitas ya. Ya. Meskipun ada sedikit yang offset ini ya di depan. Ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu tentang perut buncit dok. Ya. Mitos atau fakta yang pertama. Ini sering banget. Dan kebetulan saya juga tuh salah satu orang yang suka banget melakukan ini, yaitu minum air dingin. Meskipun nggak harus teh, nggak harus es gitu ya. Air dingin itu kan enak segera, apalagi kita tinggal di Indonesia. Apalagi belakangan ini udah kayak cuacanya ya luar biasa, udah kayak sejengkal itu mataharinya dari kepala kita. Nah itu kan seger banget kalau minum air es, air dingin gitu ya. Nah orang kepikirannya gini, abis makan gorengan kan enaknya pakai cabai rawit kali ya dok. Pedas, enak nih minum dingin gitu. Orang kepikirannya, wah nanti air dingin ini akan membuat lemak-lemak yang masuk ke dalam ini jadi membeku dan akhirnya bikin perut kita buncit. Nah itu mitos atau fakta sih dok? Mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi mungkin akan menjadi masalah kalau air dinginnya itu air yang manis, es krim, atau es teh manis. Kalau es teh anget tentu nggak terlalu enak kalau manis. Tapi kalau es ceritanya lain lagi. Tehnya itu harus lebih manis lagi. Jadi kalau misalnya kasarnya begini, kalau misalnya untuk membuat supaya 1 gelas air putih itu rasa manis mungkin cukup 1 sendok. Kalau misalnya dijadikan teh, mungkin kita perlu 2 sendok. Begitu ditambah dengan es, kita harus 3 sendok supaya rasa manisnya itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Oh iya masuk di akal betul ya. Jadi kalau air putih kan memang dia tidak ada substansi yang lain. Ketika ditambahin 1 sendok aja gula dia udah kerasa manis. Betul. Karena teh ada substansi yang lain jadi ada pengacau rasanya sehingga ditambahin lagi tambah lagi es karena dia mengandung air yang bisa membuyarkan rasa manisnya. Tambahin lagi sesendok. Kalau tambah soda lagi, tambah lagi. Iya ya. Wah iya ya, selama ini kita mungkin nggak kepikiran begitu. Jadi kita pikirnya kayak ya sama aja lah minum air dingin manis sama teh gitu kan. Karena sama-sama pakai gula ternyata kandungannya bisa lebih banyak di minuman-minuman yang itu gitu ya. Betul sekali. Tapi bener gak sih dok kalau sebenarnya apa ya kayak dia itu dingin masuk ke dalam tubuh bisa membuat apa
membengkukan lemak. Kan bukankah ketika masuk ke dalam tubuh, air sedingin apapun akan ikut suhu tubuh atau gimana? Persis. Jadi begitu masuk dalam tubuh kita, tentu tubuh kita akan menjaga yang namanya homeostasis. Homeostasis itu artinya keseimbangan, atau kalau kita di suhu tubuhnya biasa 36 ya pasti akan 36. Jadi dengan kata lain, sepanas apapun atau sedingin apapun akan disesuaikan range-nya di angka tersebut. Jadi kalau misalnya nyoba iseng-iseng gitu minum dingin, tetap aja rasa dinginnya akan terasa, tapi kemudian akan dihangatkan di dalam tubuh kita, sehingga pada saat terserap itu rasanya juga sudah sama dengan suhu tubuh kita sendiri. Nah itu dia ya. Jadi sekali lagi, kalau misal nih kayak saya dok ya, contohnya langsung. Saya tuh suka ambil dari kulkas yang di botol, maksudnya tempat minum itu. Minum itu nggak masalah berarti ya dok ya, nggak bikin perut buncit ya. Yang perut buncit itu gara-gara mungkin kurang olahraga kali ya dok. Jadi jangan salahkan air esnya gitu ya. Salahkan mungkin ada beberapa habit lain yang tidak baik untuk kesehatan dan akhirnya berujung pada perut buncit. Oke, itu mitos ya. Kita lanjut yang kedua. Nah ini banyak banget orang yang dengan perut offset ini gitu ya, mereka tuh fokusnya ke satu jenis olahraga atau satu gerakan lebih tepatnya, yaitu kayak sit up gitu dok. Sehingga apa? Kan sit up kan fokusnya di perut gitu. Jadi mereka pikir ya udah kalau perut buncit mah satu-satunya solusi dengan sit up gitu ya. Betul nggak sih kalau akhirnya kita berfokus pada satu olahraga atau gerakan tertentu gitu ya, ke sit up aja sehingga akhirnya ini bisa pengaruh ke perut buncit atau gimana? Enggak. Jadi pada saat kita makan terlalu banyak, maka lemak akan disebar ke seluruh tubuh. Ya, oke. Yang paling gampang tentu di rongga yang tidak bergerak, otot yang tidak bergerak. Iya betul. Mungkin kalau pahanya kurang bergerak juga akan terkumpul di situ. Oh. Bokongnya kurang bergerak, terkumpul di situ. Oke. Jadi memang kalau kita berbicara tentang satu gerakan gitu ya, yang mana kita harus melakukan gerakan itu sendiri, apakah kita di perut atau di paha itu nggak masalah gitu ya. Karena apa? Karena harusnya berolahraga itu fokusnya ke seluruh tubuh, tidak hanya di satu titik aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Orang kurus katanya bisa mengalami juga tuh. Orang kurus katanya juga bisa perut buncit. Nah gimana tuh dok? Bisa. Jadi terkumpulnya lemak itu tadi, sekali lagi bukan hanya di bawah kulit, tetapi di rongga abdomen. Justru ini yang membuat kita akan lebih berhati-hati, karena mungkin berat badannya nggak tinggi, biasa-biasa aja. Mungkin indeks massa tubuhnya masih di range yang ya sedikit overweight gitu. Tapi buncit itu tadi berarti kita sebut sebagai obesitas sentral. Jadi ada satu parameter lain di samping indeks massa tubuh yang namanya waist circumference. Artinya rata-rata atau rasio antara lingkar pinggang dan lingkar panggul. Targetnya berapa? Kalau bisa 0,8. Kalau di atas 0,8, jadi lingkar pinggang dibagi lingkar panggul harus di bawah 0,8. Oke ya, jadi ada ukurannya pas gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Ini kalau kita ngomongin tentang tidur gitu ya, tidur miring. Nah ini kan banyak di pemirsa ya, tidur gitu ya, entah miring ke kiri atau ke kanan, itu katanya bisa ada hubungannya dengan perut buncit gitu ya. Entah mengatasi kah atau bikin perut buncitnya miring ke kiri atau miring ke kanan gitu tuh gimana tuh dok? Ya, sebenarnya ada benarnya walaupun nggak 100%. Tapi poin pentingnya begini, bahwa pada saat kita sedang makan, maka makanan tersebut akan diproses melalui otot-otot yang bergerak, yang kita sebut sebagai gerakan peristaltik, tapi juga ada peran serta dari gravitasi. Kita tahu bahwa posisi lambung itu posisi di sebelah kiri. Sehingga dengan cara itu diharapkan kalau kita miring ke sebelah kiri akan lebih nyaman bagi tubuh kita, bagi lambung untuk mencerna makanan tersebut. Begitu makanan dapat dicerna dengan baik, lebih efektif, maka harapannya sudah barang tentu akan lebih baik juga kan pencernaannya. Dan kadang-kadang orang yang miring ke sisi sebelah kiri karena efektivitas itu tadi bagus, bisa saja dia makannya akan lebih banyak. Nah, jadi makanya saya katakan bisa iya, bagus. Artinya makan cukup satu piring, dia tidak perlu tambah lagi. Tapi bisa juga makan terlalu banyak dan dia nyaman dengan tidur miring sebelah kiri. Nah, jadi bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Oh iya, jadi bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda ya dok ya. Oke dok, kita yang terakhir.
urusannya stres sama perut buncit gimana dok ya? Aduh ini Oke. kayaknya kalau semua orang stres bisa perut buncit, kayaknya semua orang bisa perut buncit nih dok, Iya, atau iya, iya. gimana nih? Ya, jadi banyak di data yang kita punya itu orang yang stres itu pengen ngunyah terus. Dan pada saat kita mengalami kondisi stres, hormon anti stres akan diproduksi. Dan itu salah satunya adalah memicu rasa lapar. Sehingga kalau misalnya ada orang stres terus jadi makannya banyak, bisa saja. Walaupun ada juga orang stres justru nggak bisa makan. Karena seleranya jadi menurun begitu ya. Jadi dengan kata lain, apakah betul orang yang stres tuh harus ngunyah, terus ngemil, terus ya betul juga sih. Gitu. Akhirnya bisa jadi perut buncit. Oke dok, terima kasih ya sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin obesitas di segmen Baik. selanjutnya. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas. Cara mencegahnya seperti apa. Jadi ini pelajaran ya untuk saya juga, untuk kita semuanya supaya kita nggak mengalami ya. Karena diam BMI-nya udah 25 plus gitu ya. Serem banget gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dudi Mulyawan, IKS PPD KGI Hafinasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Bethsaida Hospital. Oke dok, kita mengenal berat badan itu karena kita bukan model ya dok ya, modelnya model lempar gitu ya. Gitu ya. Ada yang proporsional ideal, ada yang bilangnya katanya kelebihan berat badan, overweight, ada yang obesitas gitu. Nah itu sebenarnya bedanya seperti apa sih? Karena selama ini kayak kita ngeliat orang, sorry ya ini bukannya body shaming, orang gendut ya udah obes gitu kan. Jarang kayak overweight, kayak lebih langsung obes gitu. Nah itu ada beda atau enggak sih sebenarnya? Ya, jadi bedanya itu secara klinis atau secara medis. Jadi kalau kita bilang overweight itu berat badan berlebih. Sekedar berlebih tidak menyebabkan dampak pada kesehatan. Jadi kalau dampak pada kesehatan sudah mulai ada, maka kita sebut sebagai obesitas. Kalau sekedar berat badan lebih sih it's okay, nggak apa-apa. Karena mungkin bakatnya kayak gitu. Contoh lain mungkin pada atlet, ada aparat yang mungkin otot-ototnya gede kan. Mereka biasa melakukan aktivitas fisik yang cukup kuat. Pasti indeks massa tubuhnya di atas 25. Kasarnya mungkin aderai gitu misalnya. Iya. Apakah kita mau bilang dia obes? Enggak dong, gitu. Itu karena otot-otot semua gitu. Nah begitu masuk dalam konsepnya obesitas yang biasanya ototnya tuh justru kecil atau sedikit, kita kategorikan itu sebagai satu obes yang bisa mengancam kesehatan sebagaimana halnya kalau kita sakit darah tinggi atau sakit diabetes. Jadi setara dampaknya terhadap kesehatan gitu kira-kira. Oke. Nah dok, untuk mencapai, nggak ada juga yang mau mencapai obesitas ya, tapi maksudnya gini, kan logika ini dok, kayak ini maaf nih, orang awam pikirnya kayak, dok kita kan manusia bertumbuh nih dari kecil ke dewasa, otomatis berat badan bertambah. Itu satu. Yang kedua, kita ini manusia yang setiap hari makan dan minum dok, gitu kan. Otomatis kan ada sesuatu yang dimasukkan, berarti bisa menambah berat badan dong gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak aturan ya yang umum lah ya, range-nya aja, berat badan yang pertambahan yang normal, entah itu normal pertambahannya atau normal secara fisik itu kayak ada perbandingan tinggi badan, berat badan supaya bisa dikatakan normal, nggak overweight apalagi obesitas gitu nggak sih dok? Ya betul. Jadi kita masih beranggapan bahwa kalau pertambahan berat badan disertai dengan pertambahan tinggi badan itu kondisi yang sangat wajar dan ideal. Iya, karena tingginya nambah, tumbuh ya. Tumbuh. Nah sekiranya kita sudah mencapai tinggi badan yang optimal dan tidak bisa tumbuh lagi, maka kita pakai hitungan namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Jadi cara menghitungnya berapa berat badannya di dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi misalnya berat badannya 60, kemudian tinggi badannya 170, maka indeks massa tubuhnya 60 dibagi 1,7 dibagi 1,7. Nah, kalau range-nya itu masih di bawah
25 kita kategorikan sebagai ideal. Jadi 18,5 sampai 25. Tapi untuk orang Asia kita kadang-kadang lebih kecil sedikit di angka 23,5. Kenapa bisa begitu? Karena dibandingkan dengan Caucasian, orang-orang Eropa, Amerika begitu, dengan berat yang sama, lemak kita lebih banyak. Jadi terpaksa dikorupsi sedikit tuh 1,5-nya gitu, kira-kira demikian. Oke. Nah, tapi gini Dok, kan nggak bahasa Jermannya itu nggak ujuk-ujuk orang Iya. obesitas kan Betul gitu sekali. ya. Pasti secara bertahap. Nah, ada nggak sih kayak apa sih ciri-cirinya orang ini akan menuju ke obesitas? Kalau udah obesitasnya udah kelihatan bahwa dari look-nya aja physical appearance-nya Iya. udah kelihatan ini obesitas kan. Tapi Iya. maksudnya secara bertahap itu apakah dinilai dari seberapa banyak kenaikan berat badan per bulannya atau gimana sih, maksudnya akan menuju ke obesitas itu ada yang Oke. dirasa nggak sih? Jadi boleh dibilang karena kita punya kemampuan beradaptasi dengan optimal, berat badan dari waktu ke waktu nambah atau berkurang itu kadang-kadang tidak dirasakan sebagai satu masalah. Betul. Karena tiba-tiba gitu. Betul. Jadi mau nggak mau dengan mengukur berat badan secara katakanlah kita biasa di Januari atau mungkin pas lagi ulang tahun, ukurlah tinggi badan, berat badannya, wah ulang tahun sekarang berat badannya segini nih gitu. Dan itu akan membuat kita akan merasa lebih nyaman, ada well-being yang kita rasakan dengan berat badan yang sesuai dengan yang seharusnya. Dan jujur aja orang sebenarnya pengen punya berat badan yang bagus gitu. Akan tetapi kadang-kadang kita kayaknya saya nggak makan apa-apa nih gitu. Makannya biasa aja seperti yang dimakan sama orang lain. Kenapa bisa begitu? Nah itu yang peran serta dari aktivitas fisik dan faktor-faktor genetik. Oh, oke. Nah itu tuh menarik tuh Dok, faktor genetik dan lain sebagainya gitu ya. Kan sebelum kita bahas itu ya, tapi yang jadi musuhnya besarnya orang kalau ngomong obesitas itu selalu dikaitkan dengan you are what you eat gitu ya. Jadi Yes. kayak semakin banyak kita makan ya semakin banyak itu tertumpuk di badan kita. Jadi apakah makanan itu menjadi musuh terbesar orang-orang dengan obesitas? Iya, jadi pola makan yang disajikan di dalam kehidupan sehari-hari itu boleh dikatakan sangat-sangat bervariasi begitu. Sangat bervariasi. Kita kadang-kadang lupa berapa sih kandungan atau kadar kalori dari sebuah konsumsi makan yang kita konsumsi dibandingkan dengan makan yang lain yang mungkin sudah disajikan dari rumah gitu. Secara kasar kalau misalnya ada nasi sebanyak 100 gram gitu, mungkin kira-kira satu kepal gini, itu mungkin sama dengan 1 sendok minyak. Jadi kalau misalnya kita mau masak nasi goreng, kita butuh 2 kepal kasarnya begitu biar rasa kenyangnya tuh pas ya. Dan kita butuh 3 sendok minyak, maka setara 5. kita makan 5 kepal nasi goreng. Wow. Gitu kira-kira. Wow. Oke, mana nasi goreng enak lagi. Iya, Oh gitu Dok, takarannya bisa seperti itu ya? kira-kira seperti itu. Oh, Dan itu jadi musuh kita, makanya dikatakan kurangi makan makanan yang goreng-gorengan. Karena nempel semua kan. Ya kalau dikumpulin bisa 1 sendok ya bisa dihitung berapa sih yang didapatkan dan dikonsumsi oleh kita. Kira-kira demikian. Oke Dok, ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang juga nih. Kayak tadi ya ngomongin nasi goreng dengan beberapa sendok minyak gitu ya. Terus kan ada yang disebut dengan lemak gitu ya Dok Yes. ya. Nah, orang itu selalu kepikiran bahwa orang-orang yang obes, apalagi setidaknya overweight gitu ya, apalagi obes, itu tuh yang menggelembung di badan dia itu full lemak semua. Atau maksudnya itu hasil dari apa yang kita makan semua numpuk di badan atau gimana sih? Ya, jadi di kita itu ada suatu upaya metabolisme yang mengubah semua bentuk makanan menjadi kebutuhan tubuh kita. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, itu semua akan dikombinasikan. Sekiranya kita tidak terlalu banyak aktivitas fisik, maka semua akan dikonversi dalam bentuk lemak. Nah, konversi itulah yang mungkin akan jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa makan, kemudian nggak bisa dicerna, itu ada penyakitnya sendiri. Makan bisa dicerna, tapi nggak bisa dimetabolisme, ada penyakitnya sendiri lagi. Bisa dimetabolisme, tapi kemudian nggak kepake, ditumpuk, ada penyakitnya sendiri. Jadi dengan kata lain, kita tuh sebenarnya pengen berharap apa yang kita konsumsi itu sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu menjadi salah satu acuan buat saya untuk membuat supaya orang-orang lebih menyadari bahwa
kalau kita punya mobil dan kemudian ngisi bensin, kan kita ngeliat dari, oh ini udah di bawahnya setengah nih, jadi waktunya saya isi. Dan kalau sudah full, kita nggak akan nambah lagi dong, gitu, nggak bakal gitu kan? Iya. Ya udah mentok gitu. Nah sementara di tubuh kita nggak punya sensor seperti itu. Nah jadi ada sih yang namanya vegetative learning gitu istilahnya. Gitu. Jadi kita menyadari, Menarik. oh jadi makannya harus segitu. Misalnya ada orang-orang yang biasa makan sekali sehari. Suatu saat dia harus mengikuti sebuah kegiatan yang di hotel bintang 5, all you can eat 3 kali sehari. Pertanyaannya, akan naik nggak berat badannya gitu? Kalau ternyata berat badan dia nggak naik, dan kemudian dia kembali ke sekali sehari juga nggak turun juga, berarti dia punya kemampuan vegetative learning yang cukup bagus. Oh saya makan 3 kali sehari karena saya harus beraktivitas yang cukup berat. Oh saya makan sekali sehari karena saya nggak ngapa-ngapain gitu kira-kira. Oh, nah itu kan kalau orangnya objektif ya dok. Iya, betul sekali. Nah beda lagi kalau orangnya subjektif dan akhirnya tidak bisa menempatkan diri dengan baik gitu ya. Ya. Mau aktivitasnya berat atau nggak berat, tetap 3 kali sehari ya berat juga gitu ya. Ya. Jadi nanti akhirnya numpuk di Ya. badan. Ya. Teknik yang biasa kita anjurkan adalah pada saat kita makan syaratnya satu, jangan nambah. Jadi biasakan satu porsi dan jangan nambah. Jadi kalau di masyarakat kita, saya juga mengajarkan pada pasien-pasien saya, kalau beliau cerita, oh saya tuh habis makan itu sampai 3 kali loh gitu. Orang ketawa, nggak akan mencela dengan apapun. Tapi kalau kita bawa makanan itu 3 biji atau 2 biji aja, langsung bilang rakus amat sih. Iya. Nah, rakus amat itulah yang menjadi kontrol bagi pasien-pasien atau bagi orang-orang. Jadi makanya nggak boleh nambah. Jadi kalau makan kira-kira enak nih, ya udah dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya dia ternyata jadi malu, jadi nggak berani ngambil 2, ya itu salah satu keuntungan dari tidak boleh nambah itu tadi. Gitu. Jadi ada metodenya ya. Ya. Wah menarik. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mencegah terjadinya obesitas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Dudi Mulyawan, IKSPP DKGEH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Bethesda Hospital. Oke, dok, kita lanjut lagi. Ini masih seputar makanan ya, dok. Menarik ya, soalnya selama ini tuh orang selalu mengaitkan obesitas dengan makanan. Apalagi belakangan ini dok, kayak ini sambil ngobrol aja dok. Itu banyak banget ya konten-konten kreator itu yang mukbang dok. Iya. Aduh, itu makanannya itu saya yang ngeliatin aja udah begah sendiri dok. Karena itu kayak nggak ngerti itu editan atau memang bener makan asli ya. Saya kayak seumur hidup belum pernah makan segitu banyaknya, tapi mereka bisa, nggak tahu bisa beneran atau diedit, atau kalaupun beneran itu kayak what, itu banyak banget loh. Ya. Maksudnya kayak ya karbonya, kalori dan segala macam, lemak segala macam. Ya. Kayak ya sekarang mungkin nggak masalah ya, nggak tahu Ya. dari kedepannya seperti apa gitu. Betul. Tapi ngomongin tentang orang mukbang dan makan banyak, kenapa sih orang-orang obesitas itu selalu, ya nggak tahu 100% nggak betul atau enggak gitu ya, itu mudah lapar ya dok? Maksudnya Oh, kayak iya. bentar-bentar lapar, kayaknya apa yang dimakan tadi udah nguap aja jadi angin Ya, gitu dok. Itu iya. kenapa sih orang obesitas itu sering banget mudah lapar? Kok lapar mulu nggak kenyang-kenyang gitu? Iya. Kenapa sih dok? Jadi sebenarnya kalau kita lihat awalnya mungkin kita berpikir, oh ini cepat lapar makanya wajar dia gemuk gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pada saat saya ketemu sama pasien, dia bilang, dok ini saya kayaknya mati nih dok nih. Ini dari pagi belum makan, muntah-muntah semuanya gitu. Ini kayaknya ada yang nggak beres di perutnya gitu. Perut saya sakit sekali. Nah kemudian karena sakitnya luar biasa, kita lakukan pemeriksaan CT scan dan dia bilang saya mual banget.
perutnya sakit sekali. Ternyata gambaran dari lambungnya itu kayak baru makan 2 nasi 3 ayam gitu, banyak banget gitu kasarnya ya. Ini Bilangnya belum makan. iya terang aja ini penuh nih. Padahal saya belum makan dok, terakhir tadi malam ya mungkin problemnya adalah makan yang semalam yang ada masalah sehingga mengakibatkan makannya stuck di lambung itu tadi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan atau bisa dibilang palsu rasa lapar itu tadi karena bentuk lapar itu sendiri satu hal yang sifatnya kompleks. Jadi orang yang berpuasa misalnya dia akan berbuka puasa di jam 6, jam 12, jam 1, jam 2 ada makanan enak, baunya enak segala macam, nggak bakal dia tergelitik untuk pengen makan karena puasa. Tapi pada saat dia datang ke satu tempat yang acara puasa itu tadi dan ternyata semuanya udah datang lebih dulu dan sudah pesan makanan gitu, walaupun belum jamnya buka, dia akan panik. Aku kok belum dapat gitu. Tiba-tiba rasa lapar itu akan memicu rasa kemarahan dia karena belum disiapkan makanannya. Kira-kira bisa demikian. Jadi dengan kata lain sifatnya memang kompleks. Jadi bisa saja orang yang makanannya perutnya penuh gitu, dia tetap akan merasakan lapar. Seperti halnya kayak produksi asam lambung diproduksi itu akan muncul rasa lapar. Padahal seharusnya lapar itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama, kadar gula darah dalam tubuh kita menurun. Begitu gula darahnya menurun, tubuh kita sedikit kekurangan energi, maka akan timbul respons ke otak untuk membentuk hormon anti-stres itu tadi akan menyebabkan rangsangan pembentukan gula dari hati dan dari otot. Nah pada saat yang sama itu juga akan merangsang pembentukan asam lambung sehingga dia akan terasa lapar, pengen makan. Nah jadi dengan demikian orang yang produksi asam lambungnya itu muncul itu akan merasa lapar. Tapi bagaimana cara membedakan apakah kita lapar beneran atau lapar bohongan? Nah yang itu tadi saya dia. bilang. Saya sih seringkali mengajarkannya dengan begini. Coba nanti pada saat perutnya sakit, lapar, minum deh setengah gelas air putih biasa. Begitu diminum, kok nggak lapar lagi ya? Kok nggak sakit lagi ya? Berarti Anda nggak lapar, bohongan aja gitu. Orang yang lapar beneran, jangankan setengah gelas, 1 gelas, 2 gelas pun juga tetap aja Pak, makin lapar kan. Jadi itu cara yang sederhana yang bisa dipraktekkan, biarpun memang akan sedikit berbeda. Tapi prinsipnya itu bisa seperti itu. Oh oke. Dengan ini menarik dok, saya juga pernah dengar tuh, maksudnya kayak mungkin ada sedikit versi yang lain. Jadi kayak supaya menekan kita supaya nggak makan banyak, awal itu kita minum air dulu seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa bahasanya ya? Nggak tahu, manipulasi, camouflage kondisi di lambung atau gimana sih dok? Iya, kalau kita lihat di YouTube tuh banyak yang namanya water fasting misalnya. Itu bukan sesuatu yang bagus dan dianjurkan. Akan tetapi kita bisa tetap hidup tanpa makan, cuman sekedar minum air putih. Oh ya? Ya, gitu. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali. Ya, ada YouTuber juga kok yang mencoba untuk membuktikan hal seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak dianjurkan. Karena pada prinsipnya manusia membutuhkan makan secara rutin untuk kebutuhan energinya. Jadi kalau misalnya kita mau makan, saya lebih menganjurkan makan itu di siang hari. Maksud saya di siang hari itu pada saat matahari itu lagi di atas kita. Kalau di Indonesia ya. Jadi makan jam berapa? Jam 7, jam 12, jam 5. Alasannya apa? Salah satu alasan yang mungkin diperlukan itu adalah pada saat kita makan di jam-jam tersebut yang sudah ditentukan itu cenderung makanan kita pada saat kita sedang aktif kan. Sehingga tidak ada alasan pada saat kita makan dan kemudian karena kita nggak aktif, energinya itu tidak dibutuhkan, maka akan langsung digeser menjadi simpanan, jadi lemak gitu. Jadi sebenarnya sih tubuh kita pun membutuhkan energi yang memang dari waktu ke waktu itu dibutuhkan, tapi dapatnya dari mana? Biasa sih dari cadangan yang ada, energi yang ada di hati dan di otot-otot. Jadi bukan berarti kita makan sekarang langsung semuanya akan jadi energi, enggak.
Karena energinya itu ya dari otot dan dari hati. Sama kayak kita punya handphone yang sedang di-charge Ya. gitu. Terus dipakai buat telepon kan bukan dari semata-mata dari chargernya. Iya betul. Tetapi dari baterai yang ada di dalam handphone kita itu tadi. Oke. Nah, kira-kira demikian yang bisa menjadikan gambaran gitu. Oh, oke, masuk di akal ya. Nah, kalau hubungannya dengan sistem metabolisme nih Dok, maksudnya Ya. kalau ini masih seputar makanan ya gitu. Ya. Ada pengaruh nggak sih kalau akhirnya antara metabolisme orang dengan obesitas ketika ya hubungannya dengan metabolisme tubuh mereka Ya. dengan kondisi obesitasnya gitu? Betul. Jadi ternyata banyak orang yang obes ini nggak 100% salahnya mereka juga sih. Ada beberapa campur tangan kebiasaan. Oh iya. Jadi di keluarga misalnya ada kebiasaan minum gula. Di keluarga ada kebiasaan nonton TV malam-malam sambil ngemil misalnya gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang Hampir membentuk. semua keluarga kayak gitu Dok ya. Oh iya. Ya ada juga yang enggak sih. Ada yang enggak ya, sebagian kecil. Sebagian ya. Jadi kebiasaan itulah yang akan membentuk kita menjadi gemuk atau tidak. Bayangkan kalau misalnya orang yang ketemu saya, "Dok, ini saya gemuk loh, padahal saya makannya sedikit. Kurang apa nih saya ini?" Gitu. Kalau saya bilang cuma satu, coba kamu pakai jam elektronik atau smartwatch dan kemudian hitung langkahnya. Targetnya 10.000 langkah. Itu langkah apa tuh? Ya langkah kita jalan kemana-mana dan itu normal saya bilang. Maksud saya dikatakan normal itu dulu 20-30 tahun yang lalu saya ngomong seperti ini pada masyarakat itu dengan enteng gitu. 10.000 langkah ya karena dulu belum ada kayak gini. Jadi kita belum menghitung dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau kita mau kita pakai walking counter yang ditaruh di pinggang supaya bisa menghitung berapa langkahnya gitu. Karena saya berpikir saya paling bisa kok 10.000 lebih. Jadi saya ngomongnya enak. Begitu pakai ini langsung ketahuan lah saya juga belum nih kalau gitu nih. Dan targetnya adalah begitu kita aktif dalam bekerja, dalam beraktivitas, artinya langkahnya itu cukup tinggi, maka energi yang kita pakai itu akan memicu cadangan energi yang lebih banyak lagi di otot-otot. Nah, sekali lagi, cadangan energi di otot itu dibutuhkan oleh kita pada saat kita nantinya kalau amit-amit sakit atau apa gitu. Jadi kita punya energi yang cukup yang bisa memadai untuk kebutuhan metabolisme sehari-hari gitu. Nah, ada persediaan. Ada persediaan, betul. Oke Dok, menarik banget ya ini kalau ngomongin permasalahan banyak manusia di muka bumi ini. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Mulyawan, IK, SPPDKGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Bethsaida Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan kita udah ngomongin makanan tuh ya. Tapi ada loh Dok, orang-orang nggak ngerti ya, kayak kalau tadi kita ngomongin orang obesitas itu mudah lapar, tapi ada juga Dok yang mengklaimnya, nggak tahu ini mengklaimnya kayak tadi dokter ya, bilangnya belum makan tapi udah berapa porsi gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang realnya adalah orang ini tuh sebenarnya makannya nggak banyak Dok gitu ya, sedikit aja. Tapi ibarat kata kayak ada orang makan banyak nggak gemuk-gemuk, ada orang makan angin aja langsung mengembang, kan istilahnya sampai seperti itu ya. Mungkin nggak sih ada faktor lain di luar makanan yang makanya sih biasa aja gitu ya. Tapi sekeluarga itu kayak kok gede-gede semuanya gitu ya. Itu adakah faktor genetik atau apa yang bisa membuat kayak nggak makan aja ibaratnya mereka tubuhnya bisa mengembang gitu Dok. Apa ada nggak kondisi kayak gitu sih Dok? Sebenarnya sih nggak begitu. Kalau dinilai dengan lebih teliti dan seksama, sepertinya akan menunjukkan bahwa sebenarnya dia energinya banyak. Gitu. Cuman memang jadi ada yang namanya gen tertentu yang memudahkan untuk, jadi ibaratnya gini deh, ada orang yang dikasih uang 100 juta gitu. Yang dikasih 100 juta yang satu langsung habis dalam seminggu, yang satu diinvestasikan. Nah itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita makan makanan, sebagian langsung memicu dia untuk beraktivitas, bergerak, berkeringat dan sebagainya.
Tapi sebagian yang lain cuma duduk dan makan. Sudah selesai, sedentary lifestyle gitu. Nah, kalau kita bicara sedentary lifestyle itu masalahnya dia beradaptasi dalam kondisinya dia. Jadi seperti contoh paling gampang, banyak kasus yang berat badannya terlalu berlebih sehingga kita harus ngebongkar pintu, jendela untuk supaya keluar. Dalam artian adalah kalau gitu kapan dia terakhir keluar kalau gitu? Yang sekali bisa masuk, kenapa nggak bisa keluar? Kan nggak gampang berarti kan prosesnya jadi. Dan itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Dan untuk bisa mengobati atau mengembalikan ke awal juga berisiko sekali. Jadi pada saat kita gemuk dan gemuknya itu ekstrim, itu ada banyak sindrom yang muncul yang terkait dengan kemampuan tubuh kita dalam menghirup oksigen dan mengeluarkannya. Jadi pertama kita ada risiko namanya sleep apnea syndrome namanya. Sleep apnea syndrome adalah kondisi di mana pada saat kita menarik nafas dan mengeluarkan itu tadi, itu tidak berjalan dengan baik sehingga kita seakan-akan tidak bernafas beberapa saat sampai tubuh kita merangsang untuk terbangun gitu. Biasanya tuh orang yang mengorok biasanya. Oh iya. Yang ngorok gitu. Jadi hal seperti itu menjadi pemicu seseorang itu faktor resiko jadi gemuk juga itu. Dan saya juga pernah ketemu sama orang yang boleh dibilang kemampuan dia untuk merasa kenyang itu nggak ada. Jadi dia makan dia berhenti kalau muntah dulu. Astaga. Gitu. Jadi kalau makan muntah, nah itu baru kenyang tuh berarti. Jadi itu pernah dan sering kali terjadi gitu. Sehingga kadang-kadang waktu ditanyakan kenapa sih kok gitu. Wah ini nggak tahu nih bapak ibunya nih soalnya anak tunggal sih. Kasian jadinya makan apa aja boleh gitu. Jadi dia selalu kalau dimanapun dia akan makan sampai muntah. Dan itu menjadi kebiasaan dia untuk makan sampai muntah itu tadi. Berarti pola asuh apa yang terjadi di keluarga itu menjadi habit yang akhirnya bisa mengaruhi ya faktor makanan, ke obesitas atau enggaknya gitu. Betul. Jadi yang paling menonjol adalah sedentary lifestyle. Jadi gaya hidup yang santai gitu. Nah, itu dia ya. Santai boleh tapi harus tetap sehat ya. Olahraga. Kan olahraga bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil fun-fun gitu ya. Pakai walking pad misalnya sambil nonton YouTube atau nonton acara TV, kita jalan kaki. Ya, gitu. betul ya. Jadi sambil ada aktivitas fisiknya. Betul. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ini dari Ibu Aprilia. Pasti lahirnya di bulan Mei ini ya. April ya. Oke, pagi Dok. Udah setahun terakhir adik saya obesitas. Saat ini beratnya 81 kg dan tinggi badan 160. Cewek kali ini ya. Wah, 160 81. Sejak obesitas adik saya kalau tidur tuh jadi mendengkur. Baru aja kita bahas ngorok gitu ya. Apa ini ada hubungannya dengan obesitas? Terima kasih, Dok. Nah, gimana tuh, Dok? Ya, memang. 81 kg dan 160. Ya. Jadi 81 dibagi 1,6 dibagi 1,6. Berapa tuh? Pokoknya segitu deh ya. Gitu ya. Nah, angka itu artinya berisiko untuk punya penyakit yang lain-lain. Salah satu sudah disebutkan adalah faktor risiko sleep apnea syndrome. Nah, tipsnya kalau untuk mengalami sleep apnea syndrome itu gimana sih? Jadi pada saat dia sedang tidur, dia nggak dapat nafas, itu dia nggak kenapa-kenapa gitu. Sampai dia Iya. tuh. Nah, betul. terus akhirnya dia nafas kadang-kadang terbangun sendiri, bunyi apa tuh? Padahal bunyi ngoroknya dia sendiri gitu ya. Kadang-kadang bisa denger ya, Dok ya? Kan ada batasnya, iya ada batas-batasnya gitu. Seperti kenapa di hotel-hotel tidak ada jam dan waker. Iya itu. Ya, karena jam atau waker itu tadi bisa menyebabkan tetangganya marah gitu. Gitu, tetangganya marah. Kalau bunyi telepon bisa diatur kan, 10 kali ditelepon nggak bisa, 2 kali dicoba nggak bisa, ya sudah selesai. Kalau waker sampai jam berapa gitu. Dan itu untuk tetangga tertentu yang orangnya terus terang gitu, pintu kamar kita bisa digedor tuh, dor gitu. Setelah teman bangun, ada apa ya? Ternyata nggak ada apa, ya habis digedor sih sebenarnya sejujurnya. Jadi kadar tidur kita pada saat kita sedang ngantuk, jangan ragu-ragu pada saat ngorok seperti itu untuk menggeser atau merubah posisi tidurnya. Oh iya. Sampai dia nggak ngorok lagi.
Itu boleh, nggak apa-apa. Dan itu membantu orang tersebut. Oh bisa dok, udah digeser nih. Tapi nggak berapa lama, ngorok lagi. Iya betul. Nah, berarti harus ganti bantal. Ganti bantal masih begitu juga. Kadang-kadang ada baiknya kita meriksa pemantauan tidur. Jadi ada teknik yang bisa diupayakan, direkam otaknya, direkam EKG-nya, direkam saturasi oksigennya, direkam pernafasannya, posisi tidur dan sebagainya. Nah, begitu kita ngerekam itu semuanya, kita tahu posisinya. Oh ternyata tidur kita tuh nggak dalam, miring kiri, miring kanan dan sebagainya. Ada hitung-hitungannya. Pakai jam tangan juga ada, tapi kadang-kadang suka sok tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pernah suatu saat dikasih isyarat tuh, Anda semalam bangun dari tidur 5 kali, lain kali jangan minum banyak-banyak ya sering. Dikira saya prostat ya. Jadi padahal jawab telepon dari IGD karena kan beberapa kali terima telepon. Jadi sekali lagi kembali kepada kebiasaan. Jadi kalau kita sudah mulai mengorok, maka kita akan lebih mudah untuk mengalami micro sleep. Iya. Ya. Dan itu terjadi juga pada saya kadang-kadang. Kalau saya kurang tidur gitu ya. Dan caranya gimana? Ya kadang-kadang lumayan mengganggu juga sampai akhirnya enak merem nih gitu. Nggak berapa lama bangun lagi seger gitu ya. Iya. Nah tapi kalau di depan pasien gimana? Itu kan menandakan bahwa dokternya nggak profesional gitu. Jadi jangan ragu-ragu gitu kalau ketemu orang yang seperti itu. Kan saya dulu waktu saya masih junior suka diceritakan itu, wah senior ini sampai ngantuk-ngantuk gitu. Nah kita jangan ragu-ragu bilang, dok mau minum kopi dulu dok, silahkan dok, nggak apa-apa gitu. Membantu jadi buat dia konsentrasi terus melanjutkan lagi konsultasinya. Jadi kembali pada cerita tadi, artinya pada saat kita gemuk, ada faktor risiko yang paling gampang yaitu sleep apnea syndrome yang mengakibatkan penurunan produktivitas kerja kita karena kita merasa cepat mengantuk dan lelah dan malas beraktivitas lagi. Dan itu menjadi salah satu hal yang paling gampang, tidak hanya semata-mata faktor diabetes, sakit jantung ataupun darah tinggi, tapi juga penyakit-penyakit pernafasan. Nah, oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Aprilia dan semoga adiknya baik-baik saja ya. Terima kasih Mbak Aprilia ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa loh dok, kayaknya baru berapa pertanyaan, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas bersama dengan Dr. Dudi Mulyawan IKSPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Bethsaida Hospital. Oke dok, sekarang kalau kita ngomongin apa sih yang harus dilakukan ketika orang sudah dinyatakan obesitas gitu ya. Apakah dari pola makannya harus dijaga atau mungkin ada faktor-faktor yang lain, entah olahraga kah atau apa sih yang paling ideal banget yang bisa dilakukan untuk menolong mereka, atau preventifnya ya yang belum atau yang sudah mengalami obesitas. Yang sudah mengalami kayaknya PR-nya lebih banyak gitu dok. Nah apa aja yang harus dilakukan dok? Minimal 3 hal. Yang pertama, stop minum manis. Jadi wah itu sekarang dijual di mana-mana dok, 5 meter sekali ada tuh gitu ya. Stop minum manis itu jadi salah satu challenge yang cukup tinggi gitu. Betul. Nggak ada salahnya kita posting loh. Misalnya kita menyampaikan dulu kebiasaan kita sehari-hari selama 1 minggu gitu. Kemudian di minggu berikutnya challenge-nya adalah saya nggak minum manis lagi deh. Nggak ada lagi tuh merek-merek kopi-kopi tertentu gitu. Iya. Kalaupun ada kopi plain, tidak ada gula, tidak ada krim. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan makan yang tadi saya katakan tidak nambah. Dan komposisinya sepertiga nasi, sepertiga serat, sepertiga lauk pauk. Tidak nambah. Oke, silakan kalau minum dulu dok. Oh ya, tidak nambah. Itu memang agak susah ya kalau kita ngomongin orang nggak mau nambah gitu ya. Karena ini lagi-lagi berkaitan dengan habit seseorang dok. Karena apalagi tadi dokter menyebut minuman manis. Wah sekarang dok kayaknya FOMO ya orang-orang yang dok ya. Kayaknya kalau orang lain minum manis kita jadi nggak minum manis kayak gimana gitu. Kayak ger banget. Terus makan juga itu kan jadi satu habit yang
kita udah 20-30 tahun hidup sama keluarga dengan habit makan seperti itu jadi agak susah gitu dok. Nah itu gimana? Ya, jadi zaman dulu itu dessert itu ditujukan untuk supaya kita makannya nggak banyak-banyak sih. Jadi kan sebenarnya pada saat kita makan menjadi sensor kenyang itu butuh waktu sekitar 15 menit. Oh iya. Jadi 15 menit itu bisa diraih dengan banyak cara. Salah satu diantaranya ya dengan dessert itu tadi di tahap akhir. Untuk lebih cepat mencapaikan target yang ke atas gitu. Jadi karena cepat naik, cepat turun lagi kan gitu. Walaupun memang dessert tuh nggak boleh terlalu banyak. Dan kalau misalnya kita bicara kenyangnya itu 15 menit, jadi bisa kenyang setelah makan 3 piring, bisa kenyang makan 1 piring. Tergantung kecepatannya. Jadi kalau tadi kita udah makan sepertiga nasi, sepertiga lauk pauk, sepertiga serat, maka ditambah lagi dengan dikunyah sampai lumat. Berarti nggak boleh cepet-cepet ya dok yang makan tuh ya? Senyaman mungkin. Jadi kalau saya bilangnya ngunyahnya 33. Wah, 33. Waduh, kayaknya udah penuh di sini. Maksudnya gini, kunyah 10 hitungan, 10 hitungan dikunyah, udah gitu ditelan. Kunyah lagi 10 hitungan ditelan. Jadi 1 sendok itu tidak 1 kali telan, 3 kali telan. Agak lucu, tapi bisa dicoba deh. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hindari sedentary lifestyle. Caranya dengan jalan kaki. Waduh dok, saya kan orang yang nggak bisa WFH. Jadi harus datang ke kantor. Dan saya pun kalau ke kantor itu naik mobil. Males kalau jalan kaki, keringetan. Ya hitung 10.000 langkah. Itu 10.000 langkah kan bisa maksudnya kayak di kantor gitu jalan ke sana sini itu bisa kan ya maksudnya? Bisa. Gak harus dari rumah ke tempat kerja gitu bisa kan ya? Bisa. Dan ini tantangan buat yang WFH sebenarnya. Iya. Masuk naik ke atas, nongkrong di situ sampai jam 10 malam. Makan aja dianterin. Nah ini menjadi challenge banyak orang ya. Jadi memang perhatikan nanti minuman manis, kemudian makan tadi ya, nambah atau enggaknya itu tadi gitu ya. Yang ketiga adalah coba jalan kaki ya, hindari pola hidup yang sedenter ya, karena ini bisa berbahaya meskipun PW ya, posisi enak tapi harus dihindari. Oke, terima kasih Dokter Dudi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama supaya gini, melek matanya supaya kita nggak obesitas. Semoga kita ini yang tampang-tampang model ini ya dok. Saya selalu udah nggak mengalami obesitas. Terima kasih Dokter Dudi, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethesda Hospital. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Dudi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Rademantia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, kalau Anda Muslim segera sholat Jumat. Dan kalau Anda tidak, segera makan siang. Supaya nggak obesitas, jangan banyak-banyak. Sampai jumpa. Terima kasih.